Iboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami di sini ada. Saya Intan Pandini. Saya Muhammad Sada Nazir. Saya Iskandar Sawidia. Saya Mama Rizky Wahyudi. Dan satu lagi ada Irfan Julia Diansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Rizky Wahyudi. Dan saya Irfan Julia Diansa. Saya Muhammad Sada Nazir. Saya Intan Pandini. Saya Iskandar Sawidia. Nah, di sini kami akan membuat tugas akhir UAS Baperling, yaitu ilustratif pemanfaatan limbah organik dan anorganik untuk budidaya tanaman dengan sistem hidroponik sederhana. Di sini kami mau mengambil organik yang berjudul yaitu hidroponik batang pisang sebagai media tanam alternatif ramah lingkungan untuk budidaya bawang merah di pekarangan rumah. Untuk mengetahui video cara pembuatannya, simak video ini. Jenis limbahnya. Limbah yang digunakan adalah batang pisang, yaitu bagian batang semut tanaman pisang yang biasanya dibuang setelah panen. Limbah ini termasuk limbah organik karena berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Ketersediaan batang pisang cukup melimpah di Indonesia sehingga berpotensi dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan pertanian. Selanjutnya, pemanfaatan yang sudah ada. Batang pisang telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti bahan pembuatan kompos dan pupuk organik. Pakan ternak karena mengandung serat dan kadar air yang tinggi. Bahan kerajinan tangan seperti tas, tikar, dan kertas. Media tanam untuk budidaya tanaman hortikultura dan bahan baku pembuatan bioetanol dan produk fermentasi lainnya. Dampak limbah pada lingkungan. Jika tidak dimanfaatkan, limbah batang pisang dapat menumpuk dan membusuk sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Penumpukan limbah organik juga dapat menjadi tempat berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Namun apabila dimanfaatkan sebagai media tanam hidroponik, limbah batang pisang dapat mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi volume sampah organik, serta meningkatkan nilai ekonomi limbah pertanian. Selanjutnya ada ide kreatif yang dapat diberikan oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengembang sistem hidroponik sederhana berbasis batang pisang sebagai media tanam bawang merah. Inovasi ini memanfaatkan limbah pertanian yang murah dan mudah diperoleh sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran batang pisang, lama penggunaan media atau kombinasi nutrisari terhadap pertumbuhan dan hasil bawang merah. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi solusi pertanian berkelanjutan sekaligus mengurangi limbah organik di lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan membuat hidroponik dari batang pisang. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita tentuin, kita buat lubang seukuran dengan bawangnya, terus dengan jarak 10 cm.
Terus Ayo buat dah. pucuknya jangan lupa dipotong Oke. gini. Jarak. Nah, untuk masing-masing jaraknya itu sekitar 10 sampai 15 cm. Kenapa harus 15? Kami yang jelasin itu. Nanti sih ini. Oh, dikupas. Udah masuk sampai 4 dibuatin video. Kenapa di sini kami memilih untuk memakai batang pisang dan bawang merah? Karena bawang merah memiliki akar yang pendek dan batang pisang juga memiliki kadar air yang tinggi. Terus kenapa juga kami memilih jarak 10 sampai 15 cm? Karena bagus untuk pertumbuhan dari bawangnya. Apabila jaraknya itu 5 cm, dari pertumbuhan bawangnya itu tidak maksimal atau bisa menjadi bawangnya itu kecil dan tidak bisa bulat sempurna atau besar seperti pada umumnya. Oke, selanjutnya kita setelah pembuatan hidroponik kita taruh di bagian agak tinggi agar tidak kena tanah langsung. Terus untuk sinar mataharinya itu perkiraannya itu 6 sampai 8 jam per hari agar tumbuhnya lebih optimal dan terkena sinar matahari. Untuk di tempat ruangannya itu di ruangan terbuka yang bisa diairi oleh hujan agar tumbuhnya lebih optimal dan terserap oleh air. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.